Kejawen adalah paham orang Jawa atau aliran kepercayaan yang muncul dari masuknya berbagai macam agama ke Jawa. Kejawen merupakan sebuah kepercayaan yang sangat kaya akan nilai-nilai spiritual dan filosofis, serta memiliki banyak aspek yang sangat menarik untuk dipelajari. Salah satu aspek yang menarik adalah filosofi kejawen. Filosofi kejawen sangat kaya akan nilai-nilai spiritual dan filosofis yang sangat dalam. Salah satu konsep yang sangat penting dalam filosofi kejawen adalah konsep Manunggaling Kawula Gusti. Konsep ini mengajarkan bahwa manusia harus menyatukan dirinya dengan Tuhan. Manusia harus menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari Tuhan dan bahwa Tuhan ada di dalam dirinya. Konsep ini sangat penting dalam kejawen karena mengajarkan manusia untuk selalu menghormati dan menghargai keberadaan Tuhan dalam dirinya. Berikut petuah bijak, kata mutiara, dan falsafah ajaran hidup orang Jawa kuno. Jalmo angkara mati murka, artinya kemalangan karena tindak anarkis sendiri. Secuil bentuk emosional adalah senjata penghancur ampuh dan efektif yang sangat tradisional sejak manusia ada. Penghancuran ini lebih ditujukan kepada diri sendiri. Memang kadang kita melihat bahwa tindakan yang agresif dengan kemarahan, kebengisan, buas yang menjadi korban adalah orang lain. Namun sebenarnya seperti bumerang yang akan berbalik dengan kekuatan yang sama atau lebih karena efek dorongan hal lain. Untuk itulah dibutuhkan suatu bentuk kesadaran dan pengamatan sehingga emosional tidak menjadi energi agresif yang mendorong terjadinya kemalangan pada diri sendiri yang terus-menerus, baik saat ini sampai ke depan maupun kehidupan ini. Ciri wanci lali ginawa mati yang mempunyai arti hal buruk yang hanya bisa dirubah setelah mati. Peribahasa gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Hal tersebut akrab dengan kita sebagai nasihat untuk manusia agar berbuat baik, agar namanya bisa dikenang dan menjadi nama baik keluarga. Ada juga yang mengatakan ukuran hebat tidaknya seseorang bisa positif bisa negatif, bukan dilihat dari banyak orang yang datang menghadiri undangan saat perkawinannya atau mengawinkan anaknya, tapi hebat tidaknya adalah dilihat dari banyak tidaknya yang datang melayat saat mati. Obah ngarep kopet mburi yang mempunyai arti bersusah dahulu, bersenang kemudian. Apa yang telah menjadi komitmen hidup untuk mencapai kesejatian diri sudah jelas bahwa semua kembali kepada diri sendiri. Pepatah tua mengatakan, sebelum mengalahkan apapun, maka harus mengalahkan diri sendiri. Memanjakan diri akan membuat manusia semakin tidak peka dan tidak sadar diri. Jika seseorang tidak mau mengakhiri secara sungguh-sungguh kemanjaan diri yang memabukkan, maka sungguh tragis nanti kehidupan yang sesungguhnya. Jika seseorang berani mempertaruhkan diri, itu ibaratnya dia sedang menyusun batu demi batu untuk jalannya sendiri agar menjadi mulia. Kethek saranggon yang mempunyai arti kumpulan orang yang berlaku jahat. Jahat di sini adalah orang yang melakukan balas dendam yang tak pernah habis dan orang yang merebut hak yang bukan miliknya.
dengan cara pemaksaan apapun. Kekhawatiran terbesar dari kita adalah bahwa siklus dendam dan rakus dari manusia yang tidak habis akan menyebabkan keterkaitan karma buruk. Sekarang inilah saatnya setiap dari kita agar keluar dari lingkaran laku jahat, dendam dan rakus. Jika sudah demikian, maka saatnya lah kita ada penyadaran diri, tidak karena larangan bahkan ancaman. Karena kalau kita terus-menerus dalam lingkaran laku jahat, maka kita telah menciptakan pusaran kesengsaraan, penderitaan yang mendalam bagi jiwa atau roh atau atma diri kita. Omahe dewi meksa luwih becik ing omahe dewi, yang mempunyai arti sebagus-bagusnya rumah lain masih tetap bagus rumah sendiri. Home sweet home mungkin adalah kalimat yang bisa menandingi falsafah di atas. House, tempat tinggal. House adalah tempat tinggal, sedangkan home adalah tempat kehidupan berkembang. Rumah sendiri di sini adalah kata yang tidak hanya sebagai kata benda, tapi bisa berfungsi sebagai kata kerja, kata tempat, seperti yang bisa bermakna proses kehidupan. Sehingga sisi makna ini boleh dikatakan kita sering mengkuluskan kehidupan orang lain, tapi lupa bahwa kita sendiri memiliki kehidupan yang harus dikembangkan, kehidupan yang harus terus berproses untuk maju. Walaupun memang secara materi memang lebih nyaman di rumah sendiri, dalam arti harus dirawat terus, yang mengajarkan kita hendaklah tetap selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Dalam mengamalkan falsafah Jawa memang tidaklah mudah. Hanya orang-orang yang bijak, memiliki kesadaran dan niat tinggi yang bisa menjalaninya. Namun setiap falsafah yang dijalani akan memberikan kekuatan luar biasa dalam hidup kita.